Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Saya Mutia Azmi Askia. Kami akan mempresentasikan yang berjudul bentuk-bentuk toharo. Yang pertama, wudhu. Wudhu berasal dari kata wadoa, yang berarti kebersihan, kebaikan, dan keindahan. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah cara bersuci dengan membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air yang suci untuk menghilangkan hadas kecil sesuai ketentuan syariat. Jadi, wudhu bukan hanya sekedar mencuci anggota tubuh, tetapi juga sebagai bentuk persiapan diri untuk beribadah kepada Allah seperti sholat. Rukun-rukun wudhu di sini ada 6, yaitu yang pertama niat. Niat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan saat air pertama kali menyentuh bagian wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Batasannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan. Membasuh tangan kanan dan kiri hingga melewati siku, pastikan air mengenai seluruh kulit dan kuku. 4. Mengusap sebagian kepala. Cukup dengan membasahi sebagian rambut atau kulit dengan air. 5. Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki kanan dan kiri hingga melewati mata kaki. Yang keenam, tertib. Melakukan semua urutan di atas secara berurutan. Dalil yang menjelaskan tentang wudhu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Gimana? Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil hadis. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa ya? Selanjutnya sunnah wudhu. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Membasuh tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali sebelum memulai langkah lainnya. Yang ketiga, bersiwak atau bersikat gigi. Membersihkan mulut agar lebih bersih dan segar saat menghadap Allah. Berkumur-kumur. Selanjutnya berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkan kembali. Terus. Oh iya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat kemaluan. Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu biasa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, dan mazi. Yang kedua, tidur. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Yang ketiga, hilang akal.
Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seseorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, maka wudhunya batal. Menyentuh kemaluan. Yang kelima itu muntah. Muntah itu banyak pendapat dari para ulama. Seperti madhab Hanafi. Muntah bisa membatalkan wudhu jika banyak. Biasanya diukur sampai memenuhi mulut. Selanjutnya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Baik, selanjutnya tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat untuk membolehkan bersolat dan menunaikan ibadah yang lain sebagainya. Tayamum berfungsi sebagai pengganti wudhu dan mandi janabah sekaligus, dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya dalil tentang tayamum. Dalil Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya berbunyi, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Adapun dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat yang bersuci. Selanjutnya syarat-syarat tayamum, yaitu 1. Niat, 2. Mengusap wajah, 3. Mengusap tangan sampai siku-siku. Hal-hal yang membolehkan tayamum. Siku apa siku-siku? Siku. Hal-hal yang membolehkan tayamum. 1. Tidak adanya air. 2. Sakit. 3. Saat berada di suhu yang dingin. 4. Air tidak dapat terjangkau. Yang kelima, air yang tidak cukup. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Menemukan air bagi yang bertayamum karena sudah tidak ada air. Yang kedua, sembuh dari sakit bagi yang bertayamum karena sakit. Hilangnya uzur yang menyebabkan tayamum. Tayamum sendiri adalah ruksah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sebab yang membolehkan tayamum hilang. Maka tayamum menjadi batal dan wajib bersuci dengan air. Selanjutnya, pengertian mandi junub. Mandi junub ialah mandi yang diwajibkan oleh agama Islam atas orang-orang mukallaf dari kalangan pria maupun wanita untuk membersihkan diri dari hadas besar. Dan menurut aturan syariat Islamiyah, mandi junub itu dinamakan mandi wajib dengan mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Mandi junub ini adalah termasuk dari perkara syarat sahnya sholat, sehingga bila tidak mengerjakannya dengan cara yang benar, maka mandi junub itu tidak dianggap sah, sehingga masih belum lepas dari hadas besar. Akibatnya sholat dianggap tidak sah bila menunaikannya dalam keadaan belum bersih dari hadas besar dan kecil. Sedangkan mandi junub yang benar itu ialah mandi junub yang dilakukan dengan mengamalkan cara-cara mandi junub yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalil tentang mandi junub itu
terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan ada juga dalil hadis. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya di bawah setiap rambut ada junub, maka basahilah rambut dan bersihkanlah kulit. Ada juga syarat-syarat mandi. Yang mandi junub yang pertama tamhiyah, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Umumnya usia anak-anak yang sudah berakal. Terus, berhentinya hal yang mewajibkan mandi. Mandi tidak sah jika dilakukan saat darah haid atau nifas masih keluar. Mandi baru dilakukan setelah darah benar-benar berhenti. Tidak ada penghalang air ke kulit. Harus dipastikan tidak ada zat yang menghalangi air sampai ke permukaan kulit atau rambut, seperti cat kuku atau kuteks yang tidak tembus air. Ada lem, cat, atau tip X. Sumpah jangan ketawa. Rukun mandi junub. Agar mandi dianggap sah secara agama, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada niat. Niat dilakukan di dalam hati saat pertama kali air menyentuh tubuh. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk rambut, kulit kepala, dan lipatan kulit yang tersembunyi. Jika dua hal ini dilakukan, maka mandi sudah sah meskipun tidak melakukan gerakan sunnah lainnya. Yang ketiga itu, selanjutnya ada tata cara mandi junub. Ya, yang pertama itu mencuci tangan. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, membersihkan kemaluan. Gunakan tangan kiri untuk membersihkan area kemaluan dan kotoran di sekitarnya. Yang ketiga, berwudu. Lakukan wudu seperti ingin sholat. Boleh menunda membasuhi kaki hingga akhir mandi. Menyiram kepala. Siram air ke kepala 3 kali hingga menyentuh dasar kulit rambut. Menyiram seluruh tubuh. Mulai dari sisi kanan tubuh, kemudian sisi kiri, pastikan semua bagian terkena. Simpulannya, bersuci adalah syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dengan membasuhi anggota tubuh tersebut sesuai rukun. Mandi junub untuk menghilangkan hadas besar, dia meratakan air ke seluruh tubuh. Tayamum sebagai alternatif bersuci dengan tanah atau debu ketika air tidak ada atau tidak mampu digunakan. Ketiga cara bersuci ini memiliki dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Memahami dan mengamalkan tata cara bersuci dengan benar adalah kewajiban setiap muslim. Kesucian lahir dan batin adalah kunci diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Diskusi. Hikmahnya wudhu apa? Hikmahnya wudhu. Jadi belum menjelaskan. Hikmah berwudhu.
Yang keras, bayar tengah. Hikmah wudhu itu yang pertama menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, sampai satu dok. Mempersiapkan diri untuk ibadah. Kok dicicil gitu ya? Eh, Hikmah berwudu adalah membersihkan diri secara lahir dan batin, menghapus dosa-dosa kecil dari anggota tubuh yang dibasuhi, serta menyiapkan serta menyiapkan hati agar lebih khusyuk dalam beribadah. Wudu juga menjadi tanda ketaatan kepada Allah dan menyempurnakan kesucian sebelum sholat. Mau tanya. Kamu nanya ya. Catat. Bagaimana konsep toharo membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab seseorang? Ya, bagaimana konsep toharo dapat membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab seseorang? Tanggung jawab yang Edis atau berdiri. Sabar. Ini tadi pertanyaan dari Mbak Nais ya. Tentang mana-mana ya. Bagaimana konsep tahara dapat membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab seseorang ya? Sabar. Jadi konsep tahara itu membentuk karakter disiplin karena membiasakan seseorang mengikuti aturan bersuci dengan tertib, teratur, dan konsisten. Tahara juga menumbuhkan tanggung jawab karena mengajarkan menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban moral dan ibadah. Secara sederhana ya, ini tahara bukan hanya soal bersuci, tetapi juga latihan membangunkan kebiasaan baik, kontrol diri, dan kepedulian terhadap amanah kebersihan. Iya, sama-sama.
Silakan. Sudah jawab tadi. Oke. Bisa diterima jawabannya. Mbak, Mbak, berarti Najis itu kotoran atau benda yang dianggap kotor secara syariat dan harus dibersihkan dari tubuh, pakaian atau tempat. Sedangkan hadas keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah. Paham? Paham kan? Kalau najis yang bersifat fisik itu kayak darah, sifat najis bersifat lebih bersifat kalau dari fisik itu darah. Berapa? Ya, bentuk fisik itu darah atau dan yang bentuk fisik kalau najis. Iya, iya. Heeh. Iya. Udah, Mbak paham. Apa? Iya, itu kan najis, Mbak. Itu najis, Mbak. Itu najis. Itu kan najis, Mbak. Apa? Lupa. Lupa, nggak bisa menjelaskan gitu loh. Ini jadi bikin ya, nah, yang lainnya nah kan dijelaskan PKMU. Alika, paham nggak? Kan pernah dijelaskan pas PKMU. Iya, yang PKMU kan Pak. Yang dijelaskan PKMU itu, yang itu PKMU kan itu dijelaskan tayam itu gimana kan dijelasin. Oh iya ya, ini ya, sabar ya. tidak ada. Aku sih bertemu cara
Aku pikirannya nggak bisa jelasin tentang jadi antara sih saya banyak sekolah harus ini sekarang ini apa tuh bilang jangan kita senang apa ini kan harus sebentar ini debu yang setia debu yang ini coba kamu jauh ini setahu ini tapi udah pernah najis ya mas coba ini kan ditanya debu yang sering apa tuh yang ditanya itu debu yang seperti apa bikin aja sama Hoyo cuma ini Halika Jenis debu yang diboleh saat memakai tayamum itu debu yang menempel pada tanah, dinding, kursi, atau benda lain. Tapi itu tidak yang terkena dari najis atau hadas-hadas yang kayak terkena kotoran hewan atau kotoran anak kecil atau kotoran yang lain gitu. Jadi harus benar-benar bersih. Yang dari sekitar. terkena najis Ya, apa sih ya udah debunya itu nggak harus kena yang setir katanya enggak sih enggak sih enggak beneran serius terus iya oke Mungkin udah. Tanya deh juga. Udah, semua dah. Udah, Pak. Insya Allah udah terjawab semua. Harusnya Sudah.
Iya, tanya aja. Kita sama-sama baca. Udah, itu aja. Apa bisa? Salah. Kan dia kan udah tayamum ya, otomatis kan udah bersih. Ya nggak apa-apa, lanjut aja sholatnya. Udah. Udah kah? Mungkin Ya. gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Mungkin sekian mungkin sekian presentasi kami. Kalau kurang jelas, mohon maaf. Sudah. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.